Yesus Engkau baik bagiku. Akhir bulan untuk makan, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Tetap setia untuk melayanimu. Dipersilakan hambanya. Baik, mari sama-sama kita tundukkan kepala sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih buat hari ini kami semua boleh ada dan beribadah, dan kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang hidup ini adalah kekuatan kami yang sungguh nyata, Bapa. Dan biarlah di masa muda anak-anak-Mu ini, Tuhan, mereka boleh tumbuh di dalam Tuhan dan menjadi orang-orang yang hebat karena Tuhan. Mari Roh Kudus bekerjalah atas hamba-Mu, sampaikan apa yang Tuhan mau, dan semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur, dan siap menerima firman-Mu. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Shalom, selamat siang semuanya. Apa kabar anak-anak yang hebat? Apa kabar anak-anak yang hebat? Saya cuma dengar dari sebelah ya, menjadi pahlawan. Mungkin kita pikir bahwa pahlawan itu pahlawan nasional yang telah berjuang untuk apa? Untuk bangsa ini. Mereka berkorban, rela mati untuk bangsa ini. Tetapi bahwa kita semua, anak-anak Almasih yang ada di tempat ini, kita semua juga adalah anak-anak yang bisa menjadi pahlawan. Katakan kiri kanan, kamu bisa jadi pahlawan. Wah. Amin. Jadi rupanya jadi pahlawan itu kita bukan hanya perlu berkorban diri, tetapi harus melakukan sesuatu. Ya, kita akan buka satu cerita firman Tuhan, yaitu di Yohanes 6, ya. Ini ceritanya agak panjang ya. Ya, saya akan bacakan bagi kita, yaitu dari ayat yang ke 1 yang pertama ya. Judulnya Yesus memberi makan 5.000 orang ya. Perhatikan ya, saya akan bacakan. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakan terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Pada Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab dia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas,
Saudara Simon Petrus berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk, adapun di tempat itu banyak rumput." Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Wah. Jadi hari ini ada satu pribadi yang nggak ditulis namanya, ya. Jadi waktu itu orang datang mengikuti Tuhan. Di sini dicatat bahwa laki-lakinya aja ya, itu ada 5.000 orang. Banyak banget ngikutin Tuhan Yesus karena mereka melihat ada mujizat dan hal-hal yang luar biasa terjadi. Nah, akhirnya Tuhan tergerak ingin memberikan mereka makanan. Singkat cerita, adik-adik ya, akhirnya murid Yesus yang bernama Andreas berkata bahwa, ayat 9 dikatakan, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Lalu Andreas berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, di sini ada seorang anak nih. Nah, anak ini punya 5 roti dan 2 ikan. Nah, anak-anak yang hebat yang ada di pagi hari ini, mungkin kita hanya mendengar cerita bagaimana Tuhan melakukan mujizat yang hebat, bagaimana roti yang sedikit itu bisa jadi banyak, bahkan ikan itu yang sedikit bisa jadi banyak, bahkan dikatakan di waktu mereka semua itu makan, masih tersisa 12 bakul. Masih ada sisanya. Nah, awal semua mujizat ini terjadi mulai dari seorang anak kecil. Nah, anak kecil ini dikatakan dia membawa 5 roti dan 2 ikan. Bayangin, anak kecil ini kenapa kemana-mana dia bisa bawa roti? Wah, karena dia tahu bahwa dia akan mengikuti seorang pribadi yang namanya Yesus. Sebab itu mungkin dari rumah dia sudah persiapkan roti ini dan ikan ini. Sama juga dengan kita pada hari ini, ya. Mungkin hari-hari ini kita hanya lihat orang-orang yang ada, yang terkenal, hebat, luar biasa, gitu ya. Tetapi bayangkan bahwa semua orang-orang yang hebat itu mereka tidak lahir sendiri. Mereka tidak besar sendiri. Mujizat itu, hal-hal yang luar biasa itu tidak langsung sekonyong-konyongnya jadi. Tetapi mulai dari pribadi yang kecil. Seperti dalam cerita ini. Mujizat itu dimulai dari apa? Dari seorang anak kecil. Bayangkan ya. Bukan seorang, dikatakan seorang pangeran, bukan seorang raja, atau seorang pengusaha, no, bukan, tapi seorang anak kecil. Jadi mulai terjadinya mujizat ini dimulai dari seorang anak kecil yang membawa 5 roti ini. Sama juga dengan kita hari-hari ini. Kita mungkin berkata, aduh, kita kagum dengan orang-orang yang ada di YouTube, yang ada di mana gitu ya. Kita kagum dengan pengusaha, orang-orang hebat, bahkan kita punya orang-orang yang kita kagumi karena mereka itu melakukan hal-hal yang spektakuler. Nah, tapi di balik itu semua, mereka itu tidak jadi sendirinya. Sama juga dengan kita. Hari-hari ini adik-adik, saya katakan kita semua itu bisa jadi seorang pahlawan. Karena pahlawan itu begini. Pahlawan itu orang yang berjasa. Yang namanya berjasa itu pasti berjasa bukan untuk dirinya sendiri, tetapi berjasa kepada orang lain. Nah, hari ini mungkin kita berkata, saya nggak bisa jadi pangeran di Ponorogo, saya nggak bisa jadi yang lainnya, misalnya pahlawan-pahlawan nasional yang hebat yang lainnya. Tetapi hari ini, seperti dalam firman Tuhan ini, kita semua bisa menjadi pahlawan-pahlawannya Tuhan. Asal apa, saudara?
kita menjadi berkat, menjadi dampak bagi orang lain. Bayangkan lewat kita bisa jadi lahir orang-orang hebat. Bisa jadi lahir orang-orang yang luar biasa ke depan di kemudian hari. Lewat apa? Lewat kita. Wah, saya tahu anak-anak ini lagi nunggu nih. Ini Bapak ini kapan cerita animenya ya? Sebentar. Saya ambil contoh Alkitab dulu ya. Jadi dalam contoh Alkitab ini dikatakan ada seorang anak kecil yang nggak ditulis namanya, yang nggak terkenal, tapi ingat, lewat anak kecil inilah mujizat itu mulai terjadi dengan luar biasanya. Apakah Tuhan tahu anak ini punya roti dan ikan? Tahu, karena Tuhan itu Maha tahu. Apakah Tuhan tahu tentang diri kita saat ini? Tahu. Apakah Tuhan tahu kita semua punya potensi? Punya kemampuan? Tuhan tahu. Ini siapa namanya? Kamu. Ya, Tuhan tahu kamu punya kehebatan dalam hidupmu. Yes. Nih, siapa lagi yang kecil ini? Siapa namamu sayang? Ya, kamu, ya. Ya, Tuhan tahu kamu punya sesuatu yang spesial dalam hidupmu. Dan hari ini percayalah apa yang spesial yang Tuhan berikan. Lebih berharga dari 5 roti dan 2 ekor ikan itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Yang akan membuat hal-hal yang hebat dalam kehidupan kita. Amin. Nah, kuncinya apa? Kita akan buka di Amsal. Amsal 12 ayat 32. Dikatakan begini. Amsal 16 ayat 32 dikatakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Dikatakan apa? Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang sabar aja dikatakan melebihi seorang pahlawan. Percayalah kalau dalam diri kita ada potensi yang Tuhan berikan. Ada hal yang hebat yang Tuhan tanamkan dalam hidup kita. Sabarlah untuk mengasahnya. Sabarlah untuk apa? Membesarkannya. Kita jangan jadi orang yang mimpi, yang tiba-tiba besok tiba-tiba jadi hebat. Enggak. Kehebatan itu harus dimulai dari bawah. Semuanya itu dimulai dari hal-hal yang luar biasa. Mungkin kita bilang, saya terlalu kecil untuk melakukan hal-hal yang hebat. Nah, tapi anak tadi, saudara, adik-adik yang manis, anak-anak yang hebat, dari anak yang tadi mulai terjadi mujizat yang hebat dan luar biasa. Banyak orang boleh diberkati, banyak orang boleh dikenyangkan, dan bahkan bukan hanya orang lain dikenyangkan, masih ada sisa yang luar biasa banyaknya. Nah, kita kembali kepada contoh yang anak-anak suka. Iya. Yaitu contoh anime. Wah. Ini tunggu-tunggu nih. Tadi saya di kantin nih, ada yang panggil saya Pak Naruto, katanya gitu ya. Jadi saya terkenalnya Pak Naruto. Nah, dalam anime Naruto ada satu pribadi yang tidak terkenal, yang tidak punya kemampuan yang hebat, tapi lewat dialah terjadi sesuatu yang luar biasa. Wah, saudara kita selalu, adik-adik selalu bilang, wah Naruto itu hebat katanya. Ya, Naruto itu hebat, bisa jadi Hokage katanya. Tetapi itu semua dimulai bukan dari Naruto saja. Ada satu pribadi yang namanya Iruka. Nah, tahu? Namanya Sensei Iruka, gurunya Naruto yang pertama kali. Nah, Iruka ini singkat ceritanya, dia sebenarnya benci sama Naruto. Kenapa? Naruto ini dia bilang begini, di dalam Naruto ini ada monster, dan waktu monster itu mengamuk, waktu dia mengamuk menghancurkan desa, kedua orang tua Iruka ini mati. Sebab itu dia benci sama Naruto katanya. Tetapi lewat satu proses dia mendengar nasihat dari Kakashi. Waduh, si Pak ini tahu juga ya katanya. Akhirnya dia mau menjadi guru bagi Naruto. Singkat cerita begini.
Akhirnya waktu Naruto dikerjain oleh orang teman-temannya yang nggak suka, orang mau diserang sama musuhnya, akhirnya Iruka menolong dia. Nah, anak Naruto ini nakal, bandel. Dia ini, bandelnya minta ampun deh. Pokoknya dari semua yang ada di desa itu, dia anak yang paling nakal. Kenapa? Tujuannya untuk apa? Untuk apa? Untuk mencari perhatian yang lainnya. Karena dia dikucilkan, karena dibilang bahwa di dalam dirinya ada monster. Wah. Sedangkan dalam cerita itu bahwa dalam dirinya dia itu ada kekuatan yang hebat. Akhirnya Iruka bilang begini sama dia. Masihkah ada api di dalam dirimu? Katanya gitu. Masih katanya. Katanya, kamu lihat itu patung Hokage katanya. Ditanya, apa itu Hokage? Hokage itu pemimpin desa, orang yang paling hebat, tujuannya melindungi penduduk yang ada di desa itu. Akhirnya Naruto berkata, saya ingin menjadi Hokage. Dimulai dari apa? Dari seorang yang namanya Iruka. Bukan Jiraiya, bukan yang lainnya, tapi dimulai daripada seorang yang nama Iruka. Sama juga dengan kita. Mungkin hari-hari ini kita bisa melihat teman-teman kita, misalnya kita lihat teman skill di samping kita bisa memberikan mereka dorongan dan semangat. Ya, kita bisa menjadi orang-orang yang bisa membuat orang lain menjadi orang-orang yang hebat. Dan apakah dia yang akan menjadi pahlawannya? Tidak. Kita semua bisa menjadi pahlawan yang mendorong orang lain untuk menjadi hebat. Kenapa? Kalau kita mau mendorong, membantu orang lain, berbagi kepada orang lain, saat itulah kita menjadi seorang pahlawan. Jadi misalnya ada teman kita yang suaranya bagus, dorong dia, katakan, misalnya namanya Grace. Grace, suara lu keren ya, lu latihan terus, suatu hari pasti lu jadi orang hebat. Nah, semuanya hari-hari ini kita harus belajar juga memberikan orang lain semangat. Memberikan orang lain motivasi. Karena apa? Mungkin saja hari ini dia tidak memiliki kepercayaan diri. Mungkin saja hari ini dia nggak tahu potensi dalam hidupnya. Tetapi kalau ada seseorang yang namanya misalnya namanya Budi, yang namanya Anton, yang namanya Lukas atau Yohanes yang lainnya, apapun namanya tiba-tiba datang kepada dia dan menunjukkan potensi dalam dirinya, orang itu akan punya tujuan yang hebat dan dia bisa menjadi orang hebat. Bukan berkat dirinya saja, tapi berkat seseorang yang memberikan dia dorongan. Hal yang kecil yang bisa kita buat bisa mampu melahirkan hal-hal yang hebat dalam hidup kita. Bahkan hidup orang lain. Hari ini, kalau kita mau jadi pahlawan, bukan hanya kita mau jadi orang kaya nanti, pengusaha hebat bagi-bagi uang. No, bukan itu. Saat ini saja kita sudah bisa jadi pahlawan untuk orang lain. Karena apa? Pahlawan itu, yang namanya pahlawan itu berjasa kepada orang lain, bukan hanya kepada dirinya sendiri. Kalau kita berjasa kepada diri kita sendiri, itu bukan pahlawan. Yang namanya pahlawan itu berjasa kepada orang lain. Kalau mau kita berjasa kepada orang lain, mungkin kita nggak bisa kasih uang, kita nggak bisa kasih yang lainnya. Kasih semangat, kasih dorongan kepada teman kiri kananmu. Apapun yang ada potensi dalam dirinya, kasih dia support. Dan jangan lupa juga support dirimu. Katakan hal-hal yang hebat juga dalam dirimu. Mungkin hari ini nggak ada yang bilang saya hebat. Mungkin nggak ada yang bilang saya luar biasa. Tapi katakan dalam diri kita, saya hebat, saya luar biasa. Karena ada Tuhan. Seperti Naruto tadi ditanya sama guru Iruka, apakah ada api di dalam dirimu? Wah, apakah ada api? Katanya, ada. Wah, sekarang kita tanya, apakah di Alkitab juga ada seperti itu? Mari kita buka satu firman Tuhan. Di Yohanes 12, ayat yang ke-36. Yohanes 12 .
Ya. Ayat 36a dikatakan begini. Percayalah kepada terang itu. Ya. Selama terang itu ada padamu. Supaya kamu menjadi anak-anak terang. Kalau hari ini bukan Iruka yang ngomong sama kita. Hari ini saya ngomong. Percaya ada terang dalam diri kita? Percaya ada terang dalam hidupmu? Sebab itu dikatakan apa? Selama terang itu ada padamu, selama terang itu masih ada dalam diri kita, percayalah bahwa kita akan menjadi apa? Anak-anak terang. Amin. Amin. Saya percaya Tuhan juga mau kita jadi anak-anak terang. Mungkin orang bilang terang itu fungsinya untuk apa? Menerangi kegelapan, memberikan tanda, memberikan juga petunjuk. Mungkin bukan untuk kita petunjuknya, tapi bisa juga untuk orang lain. Mungkin ada teman-teman kita yang tidak punya arah dan tujuan, tidak punya motivasi dalam dirinya seperti yang tadi saya katakan, nggak punya harapan, buntu, nggak punya tujuan untuk masa depannya. Jadilah terang, terangi dirinya. Katakan bahwa kamu punya sesuatu yang bisa kamu lihat. Mungkin dia tidak bisa lihat karena dia tidak memiliki terang itu. Tetapi hari ini kalau kita boleh berkata, di dalam diri saya ada terang itu. Yaitu apa? Kristus Tuhan. Di dalam saya ada terang itu. Roh Kudus yang menerangi saya. Dan yang terang itu juga akan bersinar terang, akan menjadi terang, menjadi berkat bagi bukan diri saya, tetapi bagi orang-orang yang ada di sekitar saya. Amin. Sebab itu saya tanya sekali lagi, adakah terang dalam diri kalian semua? Adakah terang dalam diri kita semua? Jadilah anak-anak terang. Jadilah anak-anak terang. Jadilah anak-anak terang. Yes, kita semua adalah anak-anak terang. Amin. Amin.